Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bermunajat kepada Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas Allah berikan segala kepada kita semua nikmat, kesehatan, sehempatan. Di pagi subuh yang berbahagia ini kita berada di bulan Safar, tanggal 5 ya Safar. Hari Jumat kemarin tanggal 4, hari ini tanggal 5 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan dua derajat nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah bagi kita melangkahkan kaki kita menuju Masjid Agung Kubah Timah ini dalam rangka beramal, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan itu setelah sholat subuh pagi tadi diimami oleh Ustaz Rodi Widayaningrat. Alhamdulillah, suaranya bagus, lantang, ya, bersih. Memang beliau seorang qori, suaranya bagus ya. Kalau imamnya bagus, suaranya bagus, tentu ibadahnya lebih khusyuk. Mudah-mudahan pagi hari ini ibadah kita tercatat dengan ibadah yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang melaksanakan salat secara khusyuk. Jadi kalau imamnya bagus ya, suaranya bagus, tartil, insyaallah salatnya khusyuk. Insyaallah. Kalaulah kita semua di pagi hari ini yang kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kesempatan, pagi hari ini pula kita dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Jadi alhamdulillah, pagi hari ini kita mencatatkan diri kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, beramal-amal baik, melakukan kebaikan. Mungkin sebelum subuh tadi ketika masuk masjid bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkan sedikit rezekinya untuk beramal soleh, bersedekah di masjid ini. Insya Allah itu semua menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, tema kita pagi hari ini adalah perkara-perkara yang dapat menghancurkan amal seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di beberapa ayat Al-Quran ya. Salah satu ayat yang menyatakan itu man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, man amila sholihan, barang siapa yang melaksanakan amal kebaikan, falinafsih, maka untuk dirinya sendiri. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha, dan tidak akan diberikan kejelekan di dalamnya. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu akan menzalimi kepada hamba-hambanya. Jadi kita untuk beramal soleh
itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di Al-Qur'an itu, banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbuat baik. Ya. Kalaulah amal ibadah, misalnya contoh amal ibadah yang sederhana saja, kita melaksanakan sholat itu beramal, artinya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, itu beramal. Kemudian di bulan haji kita yang memiliki kelebihan rezeki dibagi Allah Subhanahu wa taala berhaji, itu beramal haji. Kemudian ketika bulan-bulan yang lain kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk beramal baik, ya. Beramal salat, puasa, zakat, sedekah, baca Al-Qur'an. Ya. Yang rutin kita laksanakan itu baca Al-Qur'an karena gratis. Sekarang sudah banyak aplikasi mudah membaca Al-Quran, ya. Nah, baca Yasin, di bawahnya ada tulisan Latinnya kalau yang tidak pandai bahasa Arabnya. Semua dimudahkan hari ini. Mari kita beramal amal yang soleh. Beramal yang lainnya, contoh sederhana beramal sosial, misalnya menolong orang lain, ya, menyantui anak yatim, menebang pohon yang menghalangi jalan, dan yang paling murah beramal itu tersenyum. Tersenyum, ya. Jadi orang itu dalam sehariannya itu sulit tersenyum. Apa sebabnya? Karena tidak tahu bahwa tersenyum itu adalah amal yang mudah, murah, tapi pahalanya besar. Mari hari ini, sesulit apapun hidup kita, sesukar apapun kehidupan kita hari ini, mari kita tersenyum, ya, yang mudah, murah. Kemudian beramal lewat pekerjaan aktivitas kita sehari-hari. Beramal dengan apa? Dengan melaksanakan aktivitas secara jujur, amanah. Kemudian menafkahi keluarga dengan mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, itu beramal juga. Maka jelas di Al-Quran surah Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan i'tibar kepada kita semua. Fa iza qudiyatis shalah, apabila sholat sudah dilaksanakan, jelas Allah, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah katsira la'allakum tuflihun. Ya. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah pada Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi amal yang kita laksanakan ini adalah semata-mata kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal sebaik-baiknya. Amal-amal yang baik, insyaallah amal yang baik inilah yang akan menjadi penolong kita nanti di hari akhir. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sungguhlah kurang tepat rasanya kalau amal-amal kita itu rusak, ya. Banyak manusia bersungguh-sungguh dalam beramal. Baca Al-Qur'an sungguh-sungguh, mereka melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, bahkan berdakwah. Karena Rasulullah sampaikan, walaupun hanya satu ayat, sampaikan, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi selama masih ada orang yang ingin mendengarnya, sampaikan walaupun orang tidak senang, orang ingin tidak serah orang lah, yang penting hari ini kita menyampaikan, ya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah, sampaikan. Di Al-Quran surah Al-Imran itu tegas sekali Allah Subhanahu wa tegaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian itu, di antara kalian itu adalah orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Jelas, ya. Jadi mari yang hari ini kita istiqamah melaksanakan kebaikan, tetaplah kita istiqamah. Hadirin jemaah rahimakumullah, salat kita, puasa kita, sedekah kita, bahkan dakwah kita yang ikhlas itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai amal yang ikhlas itu terkotori oleh amal-amal yang menghancurkan amal kita sendiri, ya. Banyak amalan hati dan perbuatan tentu dapat merusaknya, bahkan menghancurkan pahala yang kita kumpulkan. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak hanya memperhatikan banyaknya amal, tapi juga menjaga amal tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Niat kita hari ini salat subuh agar salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan berlapar-lapar 1 bulan namanya bulan Ramadan semata-mata mengharapkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlama-lama sampai 42 hari melaksanakan ibadah haji, merasakan supaya apa? Supaya amal haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini melaksanakan umroh berkali-kali, mengeluarkan biaya yang besar, tentu berharap umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lainnya, kita bersedekah, berinfak dan sebagainya itu mengharapkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun hari ini yang kita laksanakan, tentu kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan sekecil apapun dan sebesar apapun yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nah, jangan sampai amalan yang kita laksanakan itu rusak. Apa saja aktivitas yang merusak amal ibadah kita itu? Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa yang besar dan penghancur amal, ya. Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, apa kata Allah? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amal yang telah mereka kerjakan. La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jangan syirik. Apa syirik? Menyekutukan Allah, menganggap Allah itu lemah dan mempercayai sesuatu yang bukan kehendak, yang mempercayakan sesuatu yang menurut kita lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidup kita ini 24 jam semata-mata adalah semuanya diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur sampai tidur lagi itu Allah semuanya menggerakkan hati kita. Kita diberikan kemudahan berangkat dari rumah menuju masjid di mana saja. Hari ini adalah semata-mata kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas kita yang banyak, ibadah kita yang banyak, keluar dari rumah pagi hari, berangkat sampai jauh sekian kilometer, naik motor, naik mobil, berangkat dari rumah untuk mencari rezeki yang halal, bekerja, tapi karena kita syirik kepada Allah, akhirnya amal kita itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas pertama yang menyebabkan hancurnya amal seseorang adalah karena melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, karena syirik adalah zalim, ya. La zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Jadi hati-hati, mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita melaksanakan aktivitas yang menyebabkan Allah murka kepada kita semua, menghancurkan amal ibadah kita, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempersekutukan Allah, percaya kepada harta benda, itu syirik. Ya. Percaya kepada yang tahayul misalnya, syirik. Ya. Percaya yang gaib boleh. Beriman kepada yang gaib boleh, tapi jangan menguatkan sesuatu yang gaib. Ini cincin bisa mendatangkan apa rezeki, itu tidak boleh. Itu sudah mengambil kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya punya barang di badannya itu pakai apa namanya itu, pakai azimat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu salah satu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari yang hari ini masih pakai azimat, ya, yang pakai tulisan-tulisan, yang pakai apa namanya itu, tempel di perut, ya, bisa larinya kencang misalnya. Ada dong. Ada yang biar main judi menang terus pakai azimat, ya. Hari ini kan macam-macam, ya. Dulu orang muslim SD SB sumbangan dana sosial berhadiah, biar dia menang dia pakai azimat menang, ya, pakai cutang-cutang dan sebagainya. Saya kuliah dulu
adalah kawan yang gile itu ya. Yang gila nyotang-nyotang. Makanya hari ini hati-hati, jangan sampai amal ibadah kita yang banyak itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita melaksanakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu yang pertama. Mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri imma nawa. Segala sesuatu amal ibadah itu tergantung kepada niatnya dan Allah akan memberikan sesuatu apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat keluar dari rumah itu bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, itu diberikan oleh Subhanahu wa taala ganjaran kebaikan, pahala yang besar karena bekerja, berusaha melaksanakan aktivitas dunia untuk mencari penghidupan, itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita melaksanakan syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, riya. Apa riya? Riya itu beramal karena ingin dilihat manusia. Ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Terus surah Al-Maun ya. Yura'una wa yamna'unal ma'un. Jelas di ujungnya itu. Riya. Bahasa kitanya pamer. Melaksanakan kebaikan ingin dipuji orang lain. Sedikit sedekahnya, besar glamornya. Oh, mau sedekahnya sedikit tapi madeh ke orang. Ya. Hati-hati. Amal yang dilakukan dengan cara mencari pujian manusia tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji manusia. Ya. Gotong royong misalnya. Gotong royongnya 5 menit, videonya setengah jam. Ya. Dipublish di media, padahal itu hanya memang kewajiban kita lah bersih lingkungan ya, tapi itu riya, itu pamer, itu minta puji orang lain, maka amal ibadahnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas saja ya, jangan sampai kita ingin dipuji, ingin dimerasakan hebat ya, sedikit-sedikit ingin diaku kiai, apa-apa ngaku kiai zaman sekarang ya. Hati-hati ngaku kiai itu. Ya, kalau di Palembang ada kiai ya. Ada kiai. Di Palembang banyak kiai. Di Jawa banyak kiai. Ya. Banyak kiainya. Kiai itu orang punya pesantren, muridnya ribuan, santrinya ribuan. Ini baru mengajar ngaji TKTPA Iqra saja ngaku kiai. Ya, hati-hati. Kalau ingin riya semata-mata dipuji oleh orang lain, itu tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin dan percayalah ya, segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa minta puji orang lain, itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilainya. Ya. Maka jelas Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Inna akhafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar arya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, atas kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu riya. Apa riya tadi? Pamer, beramal karena ingin dilihat orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita beramal tapi mengandung unsur riya. Kalau minta lihat orang lain namanya riya. Kalau minta dengar orang lain namanya sum'ah. Minta lihat riya, kalau minta dengar sum'ah. Jangan sampai seperti itu. Apa yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada unsur yang lain, unsur minta pamer, minta lihat, minta dengar, jauhi. Maka hari ini mari kita
berikhtiar, jangan sampai amal ibadah kita itu tertolak, tidak ada nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melaksanakan segala suatu aktivitas ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, tidak riya. Syirik kecil itu adalah riya. Hati-hati ya, Rasulullah gamblang dalam hadisnya. Kemudian yang ketiga, ujub. Amal ibadah kita itu akan tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ujub. Apa ujub? Bangga terhadap diri sendiri, ya. Merasa kagum dalam amal sendiri yang menghilangkan keberkahan amalnya. Kita yang menilai kita adalah orang lain, ya. Jadi apa aktivitas yang kita laksanakan itu biarlah orang yang menilai, Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Jangan sampai kita yang membuat kita menjadi bangga dengan diri kita sendiri. Ya. Tidak usah merasa kita yang paling alim, tidak usahlah merasa kita yang paling abid, ahli ibadah, tidak usahlah yang merasa kita suaranya yang paling bagus. Semua kita ini kan ada plus minusnya. La tahtakir mandunika fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan engkau meremehkan orang lain, karena masing-masing kita ini punya kelebihan. Ada kelebihannya, ya. Tidak usah remehkan orang lain. Kita pinternya IT, belum tentu kita pinter ngaji. Kita pinter ngaji, belum tentu kita pinter IT, ya. Yang hebatnya itu pinter ngaji juga pinter IT, nah itu luar biasa. Tapi tidak usah pula kita sombongkan diri, ujub, bangga dengan kemampuan kita. Cukup orang yang menilai, ya. Banyak orang ini kan minta nilai orang lain, evaluasi, dan sengaja mencari penilaian orang lain itu untuk menaik rating. Sekarang kan musim menaikkan rating, ya. Naik rating biar bagus, dipublish, bangga dengan diri sendirinya. Kalau deku masjid tidak menjadi, ya salah. Kalau deku masjid tidak bersih, salah lagi. Kalau deku tidak sudah masjid, jangan. Kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang perlu orang lain. Tidak selesai hanya dengan diri kita sendiri. Imam itu bisa jadi imam karena ada jemaah makmum. Belum tentu jadi imam kalau dia sendirian. Makanya imam itu ada makmumnya, baru dikatakan imam. Pemimpin itu ada rakyatnya, baru dikatakan pemimpin. Jadi jangan bangga jadi pemimpin. Kalau tidak ada rakyat, kita tidak jadi pemimpin. Apalagi pemimpin kita dipilih oleh rakyat. Jadi imam jangan bangga, ya. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Dan ingat, wa kullukum mas'ulun akan ditanya an ra'iyati, atas kepemimpinannya. Ra'iyati itu rakyat. Rakyat akan nanyanya nanti. Maka hari ini jangan bangga dengan diri kita. Kita merasa hebat itu. Mengapa ada orang kaya? Karena ada orang miskin. Betul tak? Dikatakan kaya karena orang miskin. Coba kalau di tempat kita ini semuanya orang kaya, ya, saya rasa tidak laku kita jual makanan, karena di masing-masing kita ada. Apa sebab jual durian itu mahal? Karena ada yang tidak ada duriannya. Coba kalau di setiap rumah kita ada durian, tidak laku, paling-paling barter, cek tukar jauh, kuna durian nih, nah itu ya, paling barter. Makanya hari ini jangan bangga dengan ujub, dengan bangga terhadap diri sendiri. Mari, 3 perkara yang merasakan kita sifat bakhil yang ditaati, ya. Bakhil itu pelit yang ditaati, nafsu yang diikuti, kemudian kagum terhadap diri sendiri. Jangan merasa kita yang paling hebat, jangan merasa kita yang paling jumawa, jangan merasa kita yang paling pinter. Mengapa kita pinter? Karena ada orang wudu. Mengapa kita jadi guru? Karena ada murid. Cobalah guru dan murid ngajar apa dia, ya. Murid tidak bisa belajar tanpa guru, bisa belajar otodidak tapi tidak mulus, tidak ada yang tanda tangan jazahnya, ya. Jadi hari ini jangan bangga, ya, semua kita perlu orang lain. Tidak dikatakan kita hari ini bisa di depan karena ada yang ingin mendengar. Itu yang ketiga, ujub. Yang keempat, menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti penerima. Hati, ya, amal ibadah sosial kita bersedekah misalnya, tapi disebut-sebut terus. Bang Ayo berkah dulu aku mereka meninggal misalnya kan. Sakit hati yang mendengar itu, jangan.
Jangan, ya. Mari kita hari ini yang kita sedekahkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak usah disebut-sebut, tidak usah menyakiti penerimanya, ya. Kadang-kadang mohon maaf yang menerima itu juga tidak tahu diri, lah dikasih juga tidak berterima kasih. Maka hari ini konsep terima kasih itu setelah nerima kita ngasih, bukan terima simpan. Apa sebab banyak orang pelit? Karena terima simpan, bukan terima kasih. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, selalu berterima kasih setelah menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sedekah. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara harta-harta mereka itu ada hak-hak orang yang meminta dan hak-hak orang yang tidak meminta, ya. Jadi ada hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264. Ini sering yang dibacakan oleh Ustadz Roni, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtalu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, mereka ya, kelak kenang-kenang kuno. Apalagi musim-musim kampanye, ya. Musim-musim kampanye. Nah, ngasih masjid 3 gulung, tidak terpilih digulung lagi, ya. Ada 3 paket tidak terpilih kan, motong sapi sampai 3 tidak terpilih juga, motong kambing sampai 10 tidak terpilih juga, ya. Hati-hati. Makanya hari ini kalau bersedekahlah yang baik, jangan menyakiti perasaan orang lain kita sedekahkan. Bersedekah apa saja, bersedekah sandal ke masjid, ke musola, ya, bersedekah Al-Quran. Apa yang kita sedekahkan itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menyebut-nyebut kebaikan itu kepada orang lain dan menyakiti hati penerimanya, ya. Ya, makanya hari ini apa yang kita sedekahkan itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa nyebut-nyebut ulang, ya, tanpa lagi kita menyakiti hati penerima atau perasaan penerima sehingga dia ikhlas menerimanya. Kita yang memberikan juga ikhlas lillahi ta'ala. Bukanlah kebaikan itu orang yang mensedekahkan sesuatu yang paling baik, ya. Ngasih durian yang paling kerungkeng, yang bagus-bagus dijual, ya. Ya Pak Dokter, ya. Pisang, Pak Dokter yang sering memberikan kebaikan yang orang yang paling ikhlas, Pak Dokter, ya. Memberikan kebaikan dengan yang sedekahkan yang terbaik. Sedekah pisang yang terbaik itu, ya. Kebaikan yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, orang menerimanya senang, tapi dosa disebut-sebut. Sekali datang ke rumahnya, ya kan, pisang yang sedekahkan tadi Kak goreng, ada usaha, ya. Maka hari ini kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang keempat, jangan menyebut-nyebut sedekah kita dengan menyakiti hati penerima. Yang kelima, yang menyebabkan rusak amal ibadah kita itu murtad dari agama Islam. Hari ini murtad, besok Islam pulih, selagi murtad lagi, ya. Kayak main-main saja. Banyak artis tuh biasanya. Kadang-kadang mohon maaf yang tidak artis juga sama. Jadi amal yang kita lakukan itu terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Jadi mari ikhlaskan hari ini amal ibadah kita yang kita lakukan itu semata-mata kita menjalankan aktivitas ibadah kita menurut agama Islam. Mari, ya, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kaffah. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Jelas di Al-Quran surah Al-Baqarah 217 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaltadidu minkum an dinhi fayamtama huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Apa artinya? Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya lalu mati dalam kafir, maka sia-sialah seluruh amal mereka. Lah haji, lah umroh, lah puasa, lah sedekah, lah banyak, lah bangun pesantren. Bahkan pernah jadi kiai. Ujung-ujung apa? Murtad dari agama Islam.
Setelah murtad dengan Islam, ngata-ngata Islam lagi. Banyak ya. Sekarang lari ke Amerika. Ada? Mantan pimpinan pondok pesantren, murtad dengan agama Islam, anaknya semua Islam, anak juga ingin diajak murtad, tapi anaknya gak mau, banyak hari ini. Ya, jadi jangan sampai kita terus merusak amal ibadah kita yang telah kita lakukan itu dengan kita keluar dari agama Islam. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam itu adalah kesombongan dan meremehkan kebenaran, meremehkan orang lain. Orang itu merasa paling hebat ya. Jadi jangan sampai rusak amal ibadah kita dengan karena kita sombong. Rasulullah SAW menegaskan, al-khibru yatirul haqqu wa amatun nas. Sombong adalah merusak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka hari ini mari hati-hati kita semua ya. Jangan merasa kita paling hebat, paling benar, paling abid, paling alim, paling ikhlas. Sombong menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. La tahtakir mandunik fa inna likulli syai'in maziyah. Yang terakhir, yang menyebabkan rusak amal ibadah kita adalah kita berbuat zalim kepada orang lain. Kezaliman dapat menyebabkan pahala seorang habis pada hari kiamat. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, orang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi ia pernah mencaci, menuduh orang lain, ya, makan harta orang lain, membunuh orang lain, memukul orang lain, maka pahalanya diberikan kepada orang-orang yang zaliminya. Guru hati-hati, jangan nabok murid zalim ya. Kalau minta maaf kalau nabok murid, apalagi yang ngajar sampai 40 tahun Pak Ibrahim ya. Jangan nabok murid itu menzalimi, hati-hati, minta maaf. Anak ditabok orang tua juga minta maaf. Jangan sampai amal ibadah kita itu bangkrut. Please, di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan berbuat zalim kepada sesama. Yang paling menakutkan kita hari ini adalah bukan sedikit amal yang kita laksanakan, tapi banyaknya yang amal yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para salafus saleh lebih khawatir amal mereka diterima daripada sedikit amal yang mereka lakukan. Maka hari ini kalau bisa banyak amal ibadahnya dan berharap amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit amalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah itu yang menghantar kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalim kepada orang lain ya. Jangan merampas hak orang lain. Jangan kita menyakiti hati orang lain karena kita hari ini punya kuasa ya. Ingat, man zalama zulima. Barang siapa yang melakukan kezaliman, maka tunggu saatnya akan dizolimi. Tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak. Rebutlah apa yang ingin kamu rebutkan ya, tapi ingat, yang kamu rebutkan itu akan menindasmu sendiri ya. Suatu hari Rasulullah kan didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih wahbib ma syi'ta fa innaka mubariku. Yang terakhir itu apa kata Rasulullah? Kata malaikat Jibril dan Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, tapi suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Kita cinta jabatan paling 5 tahun, paling 10 tahun, tapi suatu saat akan berpisah. Maka hari ini hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang kita utamakan. Perbanyak beramal soleh, yang insya Allah amal soleh itu yang kita kumpulkan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit tapi ikhlas, istiqamah, insya Allah itu yang menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat tematik kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya, yang kita laksanakan pada hari-hari dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu, amal-amal kita lakukan, sedekah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah dan semuanya
kebaikan kita kepada orang tua kita, kebaikan kita kepada sahabat-sahabat kita, apa yang kita berikan kepada orang lain itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, tidak ada unsur ujub, dan tidak merasa kita lebih baik. Insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Nasrun minallah tul qarib billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.